Baik, karena pemaparan tadi saya setelah selesai, jadi saya akan terdapat beberapa pertanyaan dari teman-teman kita itu. Pertanyaan pertama adalah, apakah penerapan e-government dapat menegakkan good governance? Selanjutnya yang kedua itu, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dalam proses e-government tersebut, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Yang ketiga itu, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan diperlukan prinsip good governance. Apa yang dimaksud dengan good governance? Yang keempat itu, bagaimana agar e-government di negara Indonesia bisa berkembang pesat layaknya yang terjadi di negara maju. Pertanyaan yang terakhir itu adalah, apa yang diinginkan pemerintah dengan menerapkan e-government tersebut? Jelaskan. Jadi langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang pertama tadi itu, apakah penerapan e-government dapat menegakkan good governance? Jawabannya adalah kehadiran e-government memang ditujukan untuk mempercepat terwujudnya good governance yang memuat unsur akuntabilitas yang transparansi, responsif, setara dengan inklusif, efektif, dan efisien, mengikuti aturan hukum, partisipasif, dan berorientasi kepada kesepakatan. Terus yang itu pertanyaan selanjutnya, apa saja manfaat yang dapat diperoleh dalam proses e-government tersebut, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat? Jawabannya adalah, adapun manfaat e-government yaitu pertama, mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online, maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Yang kedua itu, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintah sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang ketiga itu adalah, untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan diperlukan prinsip good governance. Apa yang dimaksud dengan good governance? Langsung saja, itu adalah good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggara pemerintahan dalam suatu negara. Yang keempat tadi pertanyaannya itu adalah, bagaimana agar e-government di negara Indonesia bisa berkembang pesat layaknya yang terjadi di negara maju? Strategi perkembangan e-government di Indonesia, pengembangannya sistem pelayanan yang diandal dan terpercaya serta terjangkau oleh masyarakat luas, penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah secara holistik, pemanfaatan teknologi informasi dan secara optimal. Pertanyaan terakhir itu adalah, apa yang diinginkan pemerintah dengan menerapkan e-government tersebut? Jelaskan. Jawabannya adalah itu, adapun manfaat e-government yaitu pertama, mengurangi biaya. Alasannya karena melalui sistem online maka biaya administrasi dan sebagainya akan berkurang. Mengapa? Karena kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan melihat sejauh mana kegiatan pemerintahan sudah dilakukan. Mungkin itu sekian dari jawaban dan pertanyaan teman-teman dan sedikit pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.